Kembali lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah seperti janji saya tadi, saya akan memberikan hadiah 2 juta rupiah yang akan dibagikan kepada penelpon hari ini. Atau bagi yang bisa menjawab kuis yang dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Nah ini kalau saya bilang nanti Maximus Dietary Herbal, passwordnya jawabnya gampang banget. Tinggal bilang aja maksimal lancarnya terasa ringan. Masya Allah luar biasa nih. Yuk buat yang di rumah telepon aja ke sini sekarang ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Nih kalau mau tahu produknya seperti apa ada di sebelah saya. Atau mungkin saya akan ambil juga buat pemirsa di rumah khusus nih. Saya kasih lihat. Coba ini lihat ya. Nih ayo. Buat jamaah yang di rumah, nih kita kasih lihat nih produknya seperti ini, jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. Karena ini sangat luar biasa nih. Kalau kita berbicara tentang Maximus Dietary Herbal ini banyak sekali khasiatnya. Dan tidak ribet nih boleh dibilang ya. Mungkin saya sedikit memberikan informasi juga kepada jamaah yang ada di rumah terlebih dahulu. Untuk informasinya saja nih mungkin kita bisa kasih tahu sambil kita menunggu telepon yang masuk. Saya mau bagi informasi penting buat pemirsa di rumah bila atau mengalami gangguan pencernaan, sembelit atau susah buang air besar, perut begah dan juga buncit, solusinya ada, gampang sekali. Dengan minum Maximus Dietary Herbal, obat herbal alami dengan komposisi tepat dan kaya serat alami. Dan Maximus Dietary Herbal ini dapat dikonsumsi 2 kali 2 sehari, 2 kapsul, 2 kali 2 kapsul setiap hari. 30 menit sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Masya Allah nih, manfaatnya banyak sekali, makan sedikit aja cepat terasa kenyang sehingga porsi makan kita tuh terkendali. Selain itu membantu juga menghambat penyerapan karbohidrat, lemak dan kolesterol jahat yang kita makan dan membantu menurunkan berat badan. Bu senang gak Bu kalau misalnya berat badannya turun Bu? Ibu-ibu paling senang nih Bu, Maximus nih Bu solusinya nih Bu ya. Nah dilanjutkan lagi nih Bu nih, Maximus juga bisa membantu mengatasi sembelit. Sehingga buang air besar menjadi lancar secara alami. Banyak nih permasalahan yang seperti ini nih, tanpa melilit atau diare. Senang gak Bu? Kalau misalnya minum sembarangan, melilit-lilit kemana-mana repot Bu ya. Ini tanpa melilit atau mungkin diare, ini bisa secara alami Bu. Makanya jangan coba merek lain, pokoknya dengan Maximus Dietary Herbal, maksimal lancarnya terasa ringan. Masya Allah luar biasa. Ayo, mana telepon yang masuk silakan. Kita buka telepon, kita mau bagi-bagi hadiah, sudah ada telepon yang masuk langsung aja kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Selamat pagi Mas, dengan siapa di mana? Dari Aminullah di Sumatera Utara. Aminullah Sumatera Utara. Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah ini luar biasa nih. Mudah-mudahan saya doain dapat nih hadiahnya, rezekinya nih mudah-mudahan ya. Bismillah, udah siap ya Mas Amin ya? Udah siap Mas? Udah. Oke, pertanyaannya. Jika pemirsa mengalami gangguan pencernaan, sembelit, atau susah buang air besar, perut begah dan buncit, solusinya adalah dengan meminum A. Maximus Dietary Herbal, B. Ramuan Cinta. Oh yang mana nih? Maximus Dietary Herbal. Maximus Dietary Herbal, yakin Pak? Yakin? Yakin Bu? Jawabannya benar nih? Yakin benar nih? Masya Allah, 1 juta rupiah buat Mas yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang. Nih hadiah ini dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Yang kedua, satu lagi ayo kita kasih kesempatan silahkan. Buat jamaah yang di rumah yang mau rezeki, alhamdulillah nih mudah-mudahan pagi-pagi penuh berkah. Silahkan telepon ke sini sekarang. Sudah ada telepon yang masuk lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah kayaknya. Oh, dengan siapa di mana ini Bu? Lilis di Bandung. Ibu Lilis di Bandung. Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Tepuk tangan dulu, luar biasa, Masya Allah. Oke Ibu, Ibu siap ya Bu ya pertanyaannya ya. Udah siap Bu? Siap. Oke, langsung saja Bu. Pertanyaannya, siapakah nama bintang tamu Islam itu Indah hari ini? Agnes Monica dan Ria Enes. B. Asri Wolas dan Ricis.
B. Asli Welas dan Ricis. Ah masa Bu? Coba saya Ya. tanya bintang tamunya bener nggak? Bintang tamu bener nggak? Bener dong. Bener. 1 juta rupiah buat ibu yang ada di rumah. Terima kasih banyak ibu. Jangan lupa pajak ditanggung oleh penelpon dan hadiah ini dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Alhamdulillah terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang di rumah yang sudah ikut berpartisipasi. Alhamdulillah nih pagi-pagi kita udah dapat rezeki ya Bu ya. Bagi-bagi berkah. Nah, langsung aja kita lanjutkan nih sekarang dengan tausiah dari Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz mohon izin Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi masih di tema kita hari ini adalah mengejar harta. Kalau kita berbicara tentang dampak Pak Ustadz. Pak Ustadz semangat banget lari-lari pagi. Mengejar harta. Oh mengejar harta benar. Mengejar harta. Apa dampaknya jika kita selalu mengejar harta Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Orang-orang yang selalu mengejar harta akan lelah. Bagaikan orang yang minum air laut. Pasti akan aus terus. Minum air laut pasti aus. Aus terus. Tidak ada orang tidak aus kalau minum air laut. Hati-hati ya. Orang yang mengejar harta terus menerus akan mengalami ketidaktenangan batin hatinya. Tidak tenang itu. Akan mengalami 2 hal. Apa itu? Terlalu cinta dengan harta. Sampai-sampai dia jadi pelit. Tidak mau berbagi. Nanti kurang hartanya. Itu hati-hati. Terlalu cinta dengan harta itu bahaya. Bahkan merusak iman. Tertolak amal karena terlalu cinta dengan harta sampai-sampai dia tidak mengeluarkan zakatnya. Sehingga salat dan zakat selalu dibarengkan oleh Allah. Artinya apa? Salat disebut pasti zakat mengikut. Kenapa? Sebelum zakat disebut sebut salat. Artinya apa? Tidak akan bisa diterima salatnya orang yang zakatnya tidak keluar. Hati-hati tuh jamaah. Kalau mau makan buah dimakan semua enggak itu buah? Tidak, harus kupas kulitnya dulu. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat bagaikan makan pisang dengan kulitnya. Karena tidak dikeluarkan dulu, dikupas dulu lah itu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apalagi penyebab orang yang tidak tenang batin gara-gara mengejar harta. Selain cinta harta, ada lagi namanya ambisi harta. Terlalu berambisi dengan harta, mencari dengan cara sikut kanan, sikut kiri, nyogok dan sebagainya. Menjatuhkan orang untuk supaya apa? Dagangannya laris. Tipu muslihat, melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang tidak peduli hal halal haramnya. Kenapa? Karena ambisi. Biar satu, yang penting aten. Ya udah. Fokus. Betul tidak? Fokus. Fokus aman ya? Aman. Kan jadi desainer kan lebih banyak manfaatnya. Banyak karyawannya. Iya benar. Mengajar menari itu luar biasa. Yang penting diatur di pola. Jam sekian aku kerja begini, jam sekian aku kerja begini. Karena ada haknya tubuh. Sehingga orang yang tidak mempedulikan haknya tubuhnya mengakibatkan dia sakit. Sekarang bahaya harta itu, ingat harta itu akan ditanya dari mana datangnya dan kemana perginya. Jadi harta itu ditanya dalam 2 hal. Tubuh ditanya, ilmu ditanya, harta ditanya. Jadi ada 4 pertanyaan. Tapi 4 pertanyaan ini ilmu, tubuh ditanya. Tapi kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana dan kemana. Makanya ibu harus tahu. Baju ibu dari mana Bu? Dari toko. Tokonya dari pakai uang apa? Waktu beli di toko. Uang sendiri dari mana? Suami dapat uang dari mana? Nah gitu. Harus tahu. Orang ibu itu geleng-geleng, saya nggak punya suami, jangan-jangan gitu. Teman-temannya bilang punya dari suami. Dia geleng terus ibu itu. Iya, kayak nyerah. Coba harus tahu. Ini baju dari mana? Dari wardrobe. Harus tahu. Ricis dong dari mana bajunya? Dari Indo. OSD online. Iklan lagi. Jamaah. Oh jamaah. Kalau perlu tahu ini nanti dipakai. Dan kalau ingat baju-baju yang tidak terpakai lagi lebih baik sedekahkan. Daripada tinggal. Nanti akan menuntut dari kemudian. Hati-hati loh itu. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Harta yang dari haram susah. Kenapa? Doa tidak diijabah.
kalau ada harta yang masuk dalam tubuh kita menjadi darah daging dari harta yang haram, maka pencucinya adalah apinya neraka. Jadi jangan berkata aku mau anak soleh, tapi dengan memberi makan harta yang haram. Jadi hati-hati. Bagaimana doa kita diijabah kalau tertutup dengan harta haram? Sebaiknya dari harta yang bagus, yang bersih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau subhat, takut-takut ini dari mana ya? Sebaiknya harus diperbaiki. Dan ingat, harta itu harus disucikan sebelum digunakan. Keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Bersihkan. Supaya apa? Bagus dimanfaatkan kalau sudah bersih. Dan ingat, orang-orang yang karena dengan hartanya, harta yang haram, tidak dikeluarkan zakatnya, itu jadi beban dari kemudian. Jadi beban. Mohon maaf. Iya Pak Ustadz. Kenapa? Saya memang? maafin. Kalau Pak Ustadz mohon maaf tadi. Kita harus minta maaf. Iya, iya, Pak Kenapa? Ustadz. Jangan sampai mungkin kata-kata saya tersinggung orang. Betul. Tapi ingat juga bahwa ketersinggungan itu bagus, berarti ada perbaikan. Betul. Tahu diri kalau salah. Iya. Kena banget, Tapi ada yang kena. paling bahaya nih Ustadz Syam juga Dari nih. mengejar Kalau harta kita ya? mengejar harta, biasanya orang yang suka mengejar harta itu mengejar harta biasanya pelit. Wah. Pelit, bener nggak? Itu tadi. Bener kan ya? Dua penyebabnya cinta dengan ambisi. Ih, nauzubillah. Dengan cinta harta sehingga orang jadi pelit. Nah lo ada tambahannya lagi Ustadz Syam. Kalau di dalam Al-Quran memang Allah katakan, Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahu khairu manu'a. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah sesungguhnya manusia itu, al-insan itu khuliqa halu'a, diciptakan atau tercipta memang sifatnya itu keluh kesah, mengeluh aja. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dikasih kemiskinan, aduh susah banget nyari duit ya Allah, dia akan kikir. Saya mau bersedekah dengan apa, orang saya makan untuk diri sendiri dan keluarga aja susah. Saya mau berzakat dengan apa, saya mau menyumbang ke masjid dengan apa, saya mau menyumbang dengan Sedekah aja apa. dengan senyum. Iya, padahal Sedekah Allah aja kan dengan sedekah dengan doa. senyum. Idza massahu syarru jazua, mereka akan mengeluh ketika ditimpa kemiskinan. Akan tetapi wa idza massahul khairu manu'a, kalau dikasih kekayaan tambah pelit. Bukannya tambah dermawan, tambah pelit. Kenapa? Nauzubillah. Enak aja. Lu nggak tahu sih susahnya nyari duit, bisanya cuma minta doang. Nah, tambah pelit. Nyari duit tuh susah tahu. Kamu minta-minta aja, minta sumbangan pembangunan masjid, pembangunan apa. Nyari duit itu susah. Nah, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau dikasih kemiskinan mereka pelit, kalau dikasih kekayaan mereka jauh tambah lebih pelit. Ih Masya Allah. Kemarin orang acara di masjid saya. Terus? Di pesantren di Makassar. Terus? Penggalangan dana pesantren. Kayaknya Sasam nggak ada. Bisa aja. Satu lagi, tadi Ustadz bilang tuh, selain pelit biasanya jadi rakus kalau orang ngejar harta ya Bu ya. Jadi nggak pakai ngeliat-liat lagi yang halal, yang haram semuanya disikat. Ih nauzubillah subhanauzubillah. Nah kalau tadi Ustadz Maulana bilang kalau kita bicara mengejar harta boleh-boleh saja. Asal sesuai dengan aturan. Nah setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang hakikat mencari harta. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.